Anak-anak semua, pernah gak kalian membayangkan hidup di negara yang dipimpin oleh pemimpin yang diktator? Gak pernah lah Pak, pasti kalau dipimpin oleh pemimpin yang diktator, kebebasan rakyatnya terbatas deh. Ya, bagus sekali Oki pendapatnya. Memang benar, jika suatu negara dipimpin oleh pemimpin yang diktator, maka kebebasan rakyatnya akan terkekang oleh aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa negara tersebut. Berarti kita harus bersyukur ya Pak tinggal di Indonesia yang menjunjung tinggi sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Betul sekali, maka dari itu kita harus bersyukur karena hidup di Indonesia yang menjunjung tinggi sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Nah, kalian tahu tidak ternyata demokrasi yang dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia memiliki arti penting loh bagi kehidupan masyarakatnya di berbagai aspek. Selain itu, apakah kalian tahu sikap demokrasi apa saja yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Untuk itu, mari kita bersama-sama simak penjelasannya di dalam video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? I hope you are doing good. Alhamdulillahirobbilalamin. Senang bisa berjumpa kembali di dalam video pembelajaran PPKN bersama Bapak Restu Sanubari. Kali ini kita akan membahas materi masih dalam pembahasan bab 2 tentang demokrasi, yaitu membangun kehidupan demokrasi di Indonesia. Sebelum mulai, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik tombol subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak juga mengingatkan bahwa terdapat link PowerPoint yang mana link downloadnya bisa kalian cek di kolom deskripsi box. Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya jika kita memulai pembelajaran hari ini dengan sama-sama berdoa di dalam hati sesuai agama masing-masing. Teriring doa untuk Indonesia, semoga pandemi COVID-19 di Indonesia bisa segera berakhir dan kondisi Indonesia bisa segera membaik. Amin. Materi pembelajaran kita kali ini memiliki dua tujuan pembelajaran, yaitu kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu pertama, mengidentifikasi arti penting demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku-perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bersama-sama simak penjelasan berikut ini. Arti penting demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan. Demokrasi memiliki arti begitu penting bagi kehidupan warga negara Indonesia. Konsep demokrasi mampu mewujudkan hak-hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui demokrasi, warga negara dapat mewujudkan beberapa aspek kehidupan seperti berikut. Yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum. Hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Kehadiran hukum tidak boleh diskriminasi secara tajam ke bawah dan tumpul ke atas, di mana dalam penerapannya, hukum berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, dan negara harus menjamin hal tersebut. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi yang berdasar pada kedaulatan rakyat, di mana aspirasi rakyat harus dipertimbangkan dan pemerintahan harus memfasilitasi rakyat untuk memberikan aspirasinya. Jadi, kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus mewakili aspirasi masyarakat yang beragam. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil.
Dalam negara demokrasi, negara wajib memberikan keadilan di semua bidang, termasuk bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak, dan pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin atau mereka yang berpendapatan rendah. Akhir-akhir ini, banyak program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Dengan adanya program tersebut, diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara masyarakat Indonesia. Yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. Keempat kebebasan tersebut merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Tetapi kebebasan tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, artinya tidak bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku, serta memperhatikan kebebasan atau hak asasi manusia yang juga dimiliki oleh orang lain. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Sebelum kita mengetahui perilaku-perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi, kita harus tahu terlebih dahulu nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama yaitu persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah. Yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Dan yang ketujuh, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Berikut adalah perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, membiasakan diri untuk berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, membiasakan untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Membiasakan untuk menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah, menghindari kekerasan dalam menyelesaikan masalah, memilih pemimpin dengan cara-cara yang demokratis, mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan diri sendiri, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban, menghormati hak orang lain, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab, dan yang terakhir, membiasakan memberikan kritik yang bersifat membangun. Dan masih banyak lagi perilaku-perilaku lainnya yang dapat mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, atau di lingkungan berbangsa dan bernegara. Itu dia materi pembelajaran kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Buat kalian yang suka video kali ini, boleh kasih like-nya. Buat yang gak suka, boleh juga dikasih dislike-nya. Jangan lupa di-share video kali ini. Semoga saja video kali ini bisa menebar banyak manfaat ke orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar di rumah. Bye.